Oke guys, sebelum kita mulai ke kasus selanjutnya, gue mau berterima kasih dulu ya buat teman-teman yang masih stay sama channel ini. Walaupun gue uploadnya agak lama karena ya you know lah, kesibukan gue sebagai karyawan kantoran masih membebani gue dalam membuat materi-materi gue di channel ini. Tapi nggak masalah, gue akan sempat-sempatin selalu buat bikin materi-materi baru buat kalian. Dan sekali lagi buat kalian yang pengen gue bahas sesuatu apa gitu request aja boleh di kolom komentar. Nanti gue coba cari materinya, nanti gue bakal bikin videonya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus yang pengen gue angkat kali ini adalah kasus seorang wanita bernama Colin Stan yang juga dikenal sebagai Girl in the Box. Setelah dia disekap oleh Cameron dan Janice Hooker di dalam rumah mereka di California antara tahun 1977 dan 1984. Pada tahun 1977, Colin Stan yang berusia 20 tahun menumpang dari kampung halamannya di Eugene, Oregon, California Utara. Dia telah sering kali menumpang kendaraan asing. Dia tahu betul mana yang aman dan mana yang tidak untuk ditumpangi. Dan pada hari itu, di bulan Mei, dia sempat melewatkan dua kendaraan yang dia yakini tidak aman untuk ditumpangi. Namun, ketika sebuah van biru menepi di Red Bluff, California, Stan melihat bahwa mobil itu hanya dikemudikan oleh seorang pria dan istrinya yang duduk di kursi penumpang dan seorang bayi di kursi belakang. Dan dia menganggap pasangan muda dan anak mereka sebagai perjalanan yang aman buat dia. Kemudian Stan masuk ke dalam mobil tersebut. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dan ini adalah plot mengerikan tentang bagaimana Colin Stan menjadi Girl in the Box. Pria yang membawa mobil van itu adalah seorang bernama Cameron Hooker yang berusia 23 tahun dan istrinya adalah Janice Hooker yang berusia 19 tahun. Ternyata mereka telah aktif mencari tumpangan untuk diculik. Cameron, seorang pekerja pabrik kayu, memiliki fantasi perbudakan yang sangat intens. Sebelum mereka menangkap Colin Stan, dia menggunakan istrinya sendiri yaitu Janice untuk memenuhi fantasinya tersebut. Tak lama setelah Stan masuk ke dalam mobil van tersebut, Cameron keluar dari jalan raya dan masuk ke daerah terpencil. Saat itulah dia menodongkan pisau ke leher Stan dan memaksanya untuk memasukkan kepalanya ke dalam kotak yang beratnya hampir 20 pon. Kotak itu yang hanya mengurung kepalanya menghalangi suara dan cahaya di sekitarnya dan menghalangi aliran udara segar yang masuk. Mobil tersebut akhirnya melaju ke sebuah rumah, di mana Colin Stan dibawa ke ruang bawah tanah dan mengalami penyiksaan yang mengerikan. Dia diikat ke langit-langit dengan pergelangan tangannya, dan kemudian dipukuli, disetrum, dicambuk, sampai dibakar beberapa bagian tubuhnya. Awalnya, pasangan gila itu memiliki kesepakatan bahwa Cameron tidak diizinkan melakukan aktivitas seksual dengan Stan. Sebaliknya, dia dipaksa hanya untuk menonton pasangan itu berhubungan seks selama mereka melecehkannya. Lama-kelamaan, perjanjian ini akan berubah dan Cameron mulai memasukkan pemerkosaan ke dalam bentuk penyiksaannya. Ketika keluarganya pindah ke rumah mobil, Colin Stan dimasukkan ke dalam peti kayu mirip peti mati di bawah tempat tidur Hooker hingga 23 jam sehari. Pasangan itu memiliki dua putri kecil yang tidak menyadari Stan ditahan secara paksa dan bahkan tidak tahu bahwa dia tinggal di rumah tersebut. Selama 1 atau 2 jam sehari, Stan akan membersihkan dan mengasuh anak-anak tersebut. Meskipun dia menjadi sasaran pemukulan dan pemerkosaan secara teratur, Stan tidak menganggap penyiksaannya sebagai aspek terburuk dari pengurungannya. Yang lebih membuatnya takut adalah klaim Cameron bahwa dia adalah anggota sebuah organisasi setan yang disebut The Company. Dia diberitahu bahwa The Company adalah organisasi yang kuat yang mengawasinya dan rumah keluarganya telah disadap. Stan juga takut upaya melarikan diri akan menyebabkan The Company membahayakan keluarganya. Jadi, The Girls in the Box mau tidak mau harus tetap berada di tempat itu. Dan bahkan menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa dia adalah budak mereka. Dengan mematuhi Cameron dan keinginannya, Stan terus mendapatkan lebih banyak keleluasaan untuk diizinkan bekerja di kebun dan melakukan jogging. Dia bahkan diizinkan untuk mengunjungi keluarganya. Cameron tentu saja menemaninya dan dia berkata bahwa dia adalah pacarnya. Keluarganya menyimpan foto yang tampak bahagia dari pasangan itu. Tetapi kurangnya komunikasi dan uang membuat mereka percaya bahwa Stan ikut dalam sebuah sekte tertentu. Namun, mereka tidak ingin menekannya lebih jauh.
karena mereka takut hal itu akan menyebabkan dia menghilang selamanya. Ketakutan Stan terhadap The Company menghentikannya untuk melarikan diri atau mengungkapkan informasi apapun kepada keluarganya. Colin Stan ditahan selama 7 tahun dari tahun 1977 hingga 1984. Menjelang akhir rentang 7 tahun tersebut, Cameron menyatakan bahwa dia menginginkan Stan sebagai istri kedua, dan ini bukan pertanda baik bagi Janice Hooker. Dan ide inilah yang akan mengakhiri karir gila Cameron. Janice Hooker telah mengakui bahwa Cameron menyiksa dan mencuci otaknya sejak mereka pertama kali mulai berkencan, dan bahwa dia telah mengembangkan teknik penyangkalan dan mengelompokkan aspek kehidupannya itu. Setelah titik balik ini, Janice mengungkapkan kepada Stan bahwa Cameron bukan bagian dari The Company dan membantunya untuk melarikan diri. Awalnya Janice meminta Stan untuk tidak berkata apa-apa karena yakin suaminya masih bisa direhabilitasi. Dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat diselamatkan lagi, Janice Hooker akhirnya melaporkan Cameron ke polisi. Cameron Hooker didakwa melakukan pelecehan seksual dan penculikan menggunakan pisau. Di persidangan, Janice Hooker bersaksi melawan Cameron untuk imunitas penuh, dan pengaman Colin Stan tersebut digambarkan sebagai hal yang tak tertandingi dalam sejarah FBI saat itu. Cameron Hooker dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berlapis dengan total hukuman 104 tahun. Pada tahun 2015, ia ditolak pembebasan bersyaratnya. Ini akan menjadi minimal 15 tahun lagi sebelum dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat berikutnya. Colin Stan menderita sakit punggung dan bahu kronis akibat disekap di dalam box selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali ke rumah, dia menerima terapi ekstensif dan akhirnya menikah. Dia bergabung dengan organisasi yang berkomitmen untuk membantu wanita yang dilecehkan dan melanjutkan sekolah, dan berhasil mendapatkan gelar di bidang akuntansi. Colin Stan dan Janice Hooker mengubah nama mereka dan terus tinggal di California. Namun, mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Sebuah film televisi tentang kisah Stan berjudul The Girl in the Box dibuat pada tahun 2016. Ya, buat kalian yang penasaran seperti apa jalan ceritanya dan seperti apa mengerikannya kisah Stan, kalian bisa langsung tonton film tersebut. Sekian dulu cerita dari gue. Terima kasih yang masih stay sampai menit ini, dan gue sangat mengapresiasi hal tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Adam pamit, sampai jumpa.